Oh, kebetulan nyala lampunya. Pengemudi di sini mereka cukup sopan santun. Wangi bunga osman. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali bersamaku Ariana. Nah, selamat malam dari kota Guilin, Provinsi Guangxi, Tiongkok Selatan. Sekarang sudah pukul 6 dan sini udah sunset ya. Jika berbicara kota Guilin, kalau bagi kami orang Tiongkok pasti akan teringat pada satu kalimat, yaitu Guilin Shan Shui Jia Tianxia. Artinya adalah pemandangan gunung, sungai, dan kebudayaan di kota Guilin adalah nomor satu di seluruh Tiongkok. Dan di antaranya terdapat satu objek wisata yang bisa mewakili pemandangan alam dan budaya di kota Guilin, yaitu Bukit Belalai Gajah ya. Dan sekarang aku sudah berada di depan pintu masuk objek wisata Bukit Belalai Gajah. Sekarang mari kita masuk dan ikut Ariana jelajahi Xiangbishan, yaitu Bukit Belalai Gajah. Ayo. 然后左转，然后过马路。左转过马路，对。Objek wisata ini adalah gratis ya, jadi tidak usah beli tiket. Tapi kamu harus daftar dulu, mengisi informasi kamu dulu, terus dia akan ada kode QR, terus kamu langsung scan dan masuk ya. Dan objek wisata ini dibuka pada jam 7 pagi sampai jam 10 malam, maka cukup panjang waktunya. Jika kamu mau kunjungi objek wisata ini, kamu tidak usah khawatir waktunya lewat ya, karena pemandangan pada pagi hari dan pada malam hari itu beda. Jadi kamu bisa menikmati keindahan yang berbeda gitu. Sekarang Ariana udah masuk dan karena udah masuk malam hari ya, maka sudah tidak panas lagi. Dan karena pada jam ini orang sudah ke restoran atau makan malam, jadi sekarang lumayan sepi juga, tidak ramai. Coba lihat ya, sekarang bulan udah keluar juga, cukup terang. Apalagi di dalam objek wisata ini lampu-lampu juga telah dinyalakan. Jadi jika berjalan di sini, meskipun pada malam hari juga tidak berbahaya. Jadi kamu tidak usah khawatir masalah keamanan gitu. Ya, dan aku sekarang lagi menuju ke lokasi Bukit Belalai Gajah itu. Nah, dan sambil berjalan, aku mau secara singkat memperkenalkan Xiangbishan, yaitu Bukit Belalai Gajah kepada kalian ya. Pertama, kita perlu tahu bahwa di kota Guilin ada satu sungai namanya Lijiang Sungai Li, yang merupakan sungai ibu bagi kota Guilin. Terus ada satu sungai namanya Sungai Taohua, Taohuajiang, yang secara harfiah berarti sungai bunga persik. Itu dia merupakan anak sungai dari Lijiang ya. Jadi pada tempuran dua sungai ini, atau pada titik pertemuan dua sungai ini, ada satu bukit, yaitu Bukit Xiangbishan, Bukit Belalai Gajah ya. Tapi sebenarnya pada awalnya Bukit Belalai Gajah itu
tidak diberikan nama ini, melainkan dinamai Li Shan, yaitu dikasih nama ini karena ia dekat sungai Lijiang, ya. Tapi seiring dengan berjalan waktunya, ya, orang menemukan bahwa Bukit Li Shan itu dia menyerupai seekor gajah yang lagi minum air dengan belalainya. Maka orang lokal mereka mengganti dan menamai Li Shan ini dengan nama Bukit Belalai Gajah. Ya, ini adalah asal-usul atau sejarah nama Bukit Belalai Gajah. Ya. Dan karena Bukit Belalai Gajah itu memiliki bentuk gunung yang cukup tipikal dan istimewa, maka pada tahun 1995 Bukit Belalai Gajah ini dijadikan lambang kota Guilin. Ya, jadi kalau kamu sebut Guilin, orang lokal mereka pasti akan merekomendasi kamu untuk kunjungi objek wisata ini untuk merasakan keindahan keindahan pemandangan Guilin ini. Oke, teman-teman, setelah dengar perkenalan singkatku tadi, tak sadar kita udah tiba di Bukit Belalai Gajah. Ya, jadi dari pintu masuk tadi sampai di depan objek wisata utama ini kurang lebih 10 menit. Berarti jika kamu mau mengunjungi objek wisata ini tidak capek, maka tidak usah khawatir. Ya. Dan sekarang kita coba melihat ya. Ini dia Bukit Belalai Gajah. Apakah memang mirip dengan seekor gajah ya? Ini adalah belalainya dan ini adalah tubuhnya atau kakinya. Terus di tengah kayak mulutnya gitu ya. Karena sekarang mungkin belum sampai jamnya untuk menyalakan lampunya, jadi kelihatannya agak gelap ya. Dan sebelum itu aku mau menunjukkan ini kepada kalian. Coba tebak ini adalah apa? Ya, sebenarnya ia adalah satu pagoda Samandatra. Ya, jadi pagoda ini ia awal dibangun pada dinasti Ming untuk memuja Samandatra. Ya, panjang. Dan karena aku sekarang berdiri di sini dan kelihatannya ia sangat kecil, ya. Dan dalam bahasa Mandarin namanya adalah Bautha, pagoda berharga. Dan jika dilihat dari jauh, ia sangat kecil, kayak vas. Maka kami juga akan sebutnya Baoping, vas berharga. Ya. Dan dalam kebudayaan Tiongkok dan Buddha, jika seekor gajah dia lagi mengantungkan vas berharga, ini melambangkan keberuntungan dan keindahan. Maka ini adalah makna budaya di balik Bukit Belalai Gajah ini. Oh, ada tour guide, jadi suaranya agak keras. Aku pergi ke sini takut nanti tidak kedengaran gitu. Ya. Nah, sekarang udah makin gelap. Kita bisa melihat bulan dengan sangat jelas juga. Seperti yang tadi aku bilang, ini adalah
Bukit Belalai Gajah ini adalah salah satu objek wisata yang tipikal ya, yang bisa mewakili pemandangan alam dan budaya di kota Guilin ini. Karena tadi aku udah jelaskan, dan dari penjelasanku, kalian pasti bisa merasakan kombinasi pemandangan alam dengan makna budayanya ya. Jadi setiap orang lokal mereka pasti akan merekomendasi kamu untuk kunjungi Bukit Belalai Gajah ini jika kamu datang ke Guilin gitu ya. Dan kita nunggu lampunya dinyala dulu ya, karena sekarang udah makin gelap. Kita sekarang bisa melihat ada banyak turis duduk atau berdiri di sini untuk menunggu lampunya dinyala ya. Dan sebenarnya suhu udara di kota Guilin ini adalah 24 derajat Celcius. Tidak panas, tapi karena dekat sungai ya, maka terasa agak sejuk. Jadi satu tips bagi teman-teman Indonesia yang mau berwisata ke Guilin, jangan lupa pakai satu jaket atau baju berlengan panjang supaya tidak kedinginan ya. Teman-teman, akhirnya nunggu lampunya dinyalakan semuanya ya. Dan ada satu informasi yang ingin aku kasih tahu kalian, yaitu di Bukit Belalai Gajah ini, di sini ada satu goa ya. Dan jika dilihat dari jauh ya, oh kebetulan nyala lampunya ya. Ini namanya Shui Yue Dong. Jika secara harfiah ia berarti goa bulan di atas permukaan air ya. Maka ini juga adalah salah satu pemandangan yang sangat representatif kota Guilin ya. Sangat indah kan? Oh, akhirnya aku nunggu lampunya dinyala ya. Dan katanya pada tahun sebelumnya ya, Shui Yue, bulan di atas permukaan air ini, ia merupakan salah satu saksi cinta ya, karena pada sebelumnya ini adalah satu tempat yang cocok untuk kencan. Maka orang lokal mereka suka datang ke sini untuk kencan di sini dan berangsur-angsur banyak orang mereka anggap ini adalah tempat suci untuk kencan dan untuk menyaksikan cinta mereka gitu ya. Dan sampai sekarang banyak orang mereka akan ambil potret pernikahan di sini atau adakan upacara pernikahan di objek wisata ini juga ya. Dan aku yakin sampai sekarang, sampai semua lampunya dinyalakan, kalian pasti akan bisa membayangkan gajah ini gitu kan. Itu belalainya, itu tubuhnya, dan di dalamnya ada satu goa mirip dengan bulan di atas permukaan air gitu. Teman-teman, kalian udah lihat belum? Di sini ada satu kapal wisata. Jadi dia lagi berlayang atau layar ya. Karena di sini memang ada service layanan wisata yang berlayar di atas sungai
Lijiang dan Taohuajiang pada malam hari. Jadi jika ikut kapal wisata itu, kamu bisa merasakan dan menikmati keindahan Bukit Belalai Gajah ini pada malam hari. Ya, sambil menikmati keindahan lampunya gitu. Dan aku rasa ya air di Sungai Lijiang ini sangat jernih, bagaikan kaca atau cermin, bukan? Karena dengan sangat jelas dia bisa fanyin, taoyin Bukit Belalai ini. Ya, makanya ini juga tidak bisa terlepas dari upaya perlindungan kualitas air Sungai Lijiang dan sungai lainnya oleh pemerintah Kota Guilin gitu. Dan sekarang aku bakal keluar dari objek wisata Bukit Belalai Gajah. Wah, lihat. Jadi sebelumnya di Waihui Duihuan Quan pada tahun 70-an, gambar Bukit Belalai Gajah itu diterbitkan di atas Waihui Duihuan Quan. Berarti ini memang adalah objek wisata yang bisa mewakili pemandangan alam di Tiongkok, ya, salah satunya. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana ya. Selanjutnya Ariana masih akan membawa kalian kunjungi satu objek wisata ikonik baru bagi Kota Guilin, yaitu Riyue Shuangta, pagoda gambar matahari dan bulan. Sekarang nunggu aku keluar dulu. Nah, lihat, ramai banget. Ini masih ada banyak turis datang. Oke, teman-teman, sekarang Ariana udah keluar lewat pintu masuk tadi. Dan sekarang sudah orang lokal sudah mulai kehidupan malam hari mereka. Nah, lihat ada banyak orang duduk istirahat atau berjalan istirahat di sini. Dan sebenarnya setelah aku tiba di Kota Guilin ya, atau di hotel yang aku nginap di Guilin ini, aku lihat ada banyak orang asing, foreigner, dan kelihatannya mereka datang dari negara-negara barat, ya. Makanya aku merasa Guilin memang adalah salah satu kota wisata yang cukup terkenal, sehingga dia telah menarik banyak tamu dari luar negeri dan juga telah menarik banyak turis dari provinsi lain di Tiongkok. Aku tadi lihat ada juga yang dari provinsi Xinjiang gitu. Ya. Dan kita sekarang lagi berjalan di Kota Guilin. Lebar ya, tempat untuk pejalan kaki ini cukup lebar, dan sebenarnya ada banyak musician lokal yang memainkan atau menampilkan penampilan musik bagi orang lokal dan turis gitu. Oh ya, dan satu hal lagi yang cukup mengesankan adalah pengemudi di sini mereka cukup sopan santun, karena mereka akan berhenti dan menunggu pejalan kaki lewat dulu, terus mereka baru berangkat lagi, baru pergi lagi. Jadi ini adalah satu hal yang mengesankan atau tinggalkan kesan baik bagi
turis atau orang dari provinsi lain gitu. Ya. Dan satu hal lagi, Guilin ini berada di subtropis ya, atau di tropis, ada daerah di tropis, maka pohon-pohon di sini tinggi-tinggi semua dan subur, ada banyak daun, maka kamu juga akan sangat dekat dengan alam jika tinggal di kota Guilin gitu. Dan sebenarnya sini atau kota Guilin ini dia menunjukkan harmoni antara manusia dan alam yang sangat harmonis, yang sangat kuat, karena antara objek wisata dan permukiman atau tempat kawasan penghuni itu tidak ada perbatasan yang jelas gitu. Tapi orang lokal mereka tetap bisa cari atau nemu hal yang bisa membantu mereka menjaga harmoni antara alam dan kehidupan sehari-hari gitu, tanpa merusak ekologi, tanpa merusak lingkungan alam sini gitu. Maka ini juga adalah satu hal yang atau kesan pertama ku terhadap kota Guilin. Ya. Dan sekarang di depan kita adalah pagoda gambar matahari dan bulan. Coba lihat. Apakah kelihatan sangat mewah ya, sangat mulia gitu. Katanya ini adalah pagoda atau menara tembaga tertinggi di seluruh Tiongkok dengan adanya lift atau elevator ini. Sini Kak adalah satu taman hiburan bagi orang lokal atau turis, karena ada banyak orang secara khusus kunjungi sini, dan sini juga bisa naik kapal wisata juga. Sana ada satu pelabuhan kecil ya, dan kita berjalan lagi ya. Apakah kelilingi danau ini akan habiskan banyak waktu? Aku mau hitung dari sekarang ya, tapi aku mau ambil foto dulu karena sangat cantik. Sepertinya total panjang Danau Ronghu ini lumayan ya, kayaknya kelihatannya dibutuhkan 15 hingga 20 menit. Aku menyerah dan sekarang mau balik ke sana, dan sambil berjalan aku mau memperkenalkan atau memberi informasi singkat yang bakal membantu gitu ya. Jadi kota Guilin ini dia dikelilingi oleh sungai, gunung atau bukit yang dengan bentuk yang berbeda, karena sini adalah bentuk landasan karst yang tipikal ya. Makanya pemandangan di kota Guilin ini sangat berbeda dengan pemandangan di kota lain ya. Dan aku sebenarnya lagi tinggal di kawasan objek wisata yang namanya Liangjiang Sihu, yaitu 4 danau, 2 sungai. 2 sungai itu adalah Sungai Li dan Sungai Taohua. Terus 4 danau itu adalah Danau Rong, Danau Shan, Danau Mulong, Danau apa lagi? Aku lupa, maaf. Maka dari sinilah kita bisa melihat memang orang Guilin itu jika mereka tinggal di sini akan sangat bahagia, karena mereka bisa langsung menikmati keindahan alam. Mungkin cuma dari rumahnya sudah bisa, atau cuma berjalan sebentarnya sudah bisa menikmati pemandangan alam gitu.
Sebenarnya bagi aku matahari dan bulan itu adalah dua lambang yang romantis tapi agak sedih karena matahari keluar terus bulan dia mundur. Jadi mereka kayak sepasang kekasih yang susah ketemu atau gimana gitu. Jadi kalau bagi aku dua simbol ini mengandung warna sedih gitu, kayak kisah cinta yang tidak ada ending yang cukup bahagia, tapi mereka bisa saling memandang dan saling menemani meskipun mereka mungkin jarang ketemu gitu. Kalau bagi aku begini, tapi menurut orang lokal mereka memiliki lambang yang beda ya, karena katanya pagoda ini mereka adalah dua pusa, jadi mereka saling membantu dan saling melengkapi dan membantu orang yang masih di bumi, membantu mereka ke dunia yang hanya ada kebahagiaan gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, tapi kita sampai di sini dulu ya, dan kita berangkat ke objek wisata selanjutnya ya. Oke, sekarang aku nyebrang dari objek wisata Pagoda Gambar Matahari dan Bulan ya, dan sekarang kita lagi berada di Jalan Zhengyang. Ini adalah jalan untuk berjalan istirahat dan membeli ya, karena sini telah mengumpulkan banyak toko-toko komersial dan stand-stand yang menjual makanan, terus ada banyak juga stand potret ya. Jadi sebenarnya tidak ada orang lokal yang akan membeli barang atau beli makanan di jalan ini karena ya terlalu komersial. Tapi kalau bagi turis, kita masih bisa jalan-jalan untuk lihat-lihat apa khasnya gitu. Nah, jadi jalannya seperti ini, terang, mewah, jual beraneka barang, sediakan banyak layanan gitu, tak ada banyak toko oleh-oleh ya. Kue Hua Gao ini adalah toko yang jual kue yang terbuat dari osmanthus Liyuan. Mereknya namanya adalah Liyuan. Dia adalah warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Tapi aku belum tahu bagaimana rasanya, dan kita bisa melihat ada yang bisa cicipi. 这是什么味道的呀？有原味的，有奶黄的。哦，这个有黄的，这是奶黄的。 Ini kita bisa cicipi kue osmanthus, dan katanya ini ada isinya. Isinya adalah telur asin. Wangi bunga osmanthus itu kuat dan terasa banget. Teksturnya lembut dan bagi aku terlalu manis. Enak sih, enak, tapi agak manis gitu. Maka kita skip saja. Syukurlah sekarang ada layanan, cicipi dulu baru beli.
河婆漓江街坊菜. Oh, kalau restoran ini dia secara khusus menyajikan masakan khas kota Guilin. Terus ini adalah toko yang jual anggur terbuat dari nasi ketan. Lajau. Dia lagi bikin sambal. Katanya ya, orang Guilin mereka pinter banget makan yang pedas-pedas, dan mereka suka makan yang pedas-pedas karena katanya cuaca di sini terlalu lembab, makanya mereka butuhkan sambal atau cabai untuk membantu mereka menghilangkan rasa atau kelembaban di dalam tubuhnya. Ya. Oh, aku melihat ada banyak juga yang jual aksesori yang terbuat dari perak khas etnis Dongzu. Ya, jadi kota Guilin ini dihuni banyak etnis minoritas, misalnya etnis Dong, etnis Zhuang, etnis Yao, dan lain sebagainya. Selanjutnya apa ya? Oh, ini yang jual oleh-oleh. Kalau yang ini jual ikan yang dimasak atau masak sama pir. Itu aku melihat ada banyak restoran yang menyajikan ikan pir, ikan dimasak dengan pir. Maka aku rasa itu juga adalah salah satu masakan khas di kota Guilin. Tapi aku belum sempat untuk cicipi. Ya, terus ada banyak juga toko yang jual kue Osman jus. Hari ini karena adalah hari Kamis, maka sini belum begitu ramai. Jadi perjalanan di sini masih oke. Oke teman-teman, jadi sini ada satu clock. Oke teman-teman, jadi aku udah melihat ini, berarti sini aku udah sampai ujung jalan Chengyang ini, dan aku merasa jalan ini karena tidak ada yang menarik aku, maka aku sekarang mau balik ke hotel dan mau makan malam dulu. Ya, terima kasih banyak Anda telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka konten kali ini, konten mengenai kehidupan malam hari di kota Guilin, khusus ke objek wisata Bukit Belalai Gajah, pagoda atau menara gambar matahari dan bulan, sama jalan Chengyang ini. Ya, semoga kalian suka ya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, selamat malam.